Kalau Mbak Eng, Mbak Fevi, Mbak Yunita gimana? Karena kan keluarga itu tempat awal kita disosialisasi kan, ya toh. Jadi tempat awal kita diperkenalkan oleh misalnya gimana cara berperilaku, terus teman-teman cara cara belajar, cara makan, cara apa, bre, hal-hal yang dasar semua ada di keluarga. Makanya keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan perilaku kita. Makanya di sini dipelajari juga, karena itu juga akan dari background keluarga itu juga terlihat kita perilaku pembelian kita seperti apa, pemilihan produk seperti apa yang biasanya kita beli, kan biasanya juga pengaruh dari keluarga. Ya, ini yang kegiatan belajar pertama tentang keluarga. Ini bisa kelihatan nggak ini? Nah, kalau nggak kelihatan, jadi buka halaman 6.4. Jadi perbedaan antara keluarga dan kelompok lain. Kalau keluarga terbentuk oleh pernikahan atau kelahiran, jelas kan, suami istri, mereka yang menikah terus punya anak. Kalau kelompok lain itu terbentuk oleh pekerjaan atau tugas. Terus kalau keluarga hubungannya lebih permanen, kalau yang kelompok lain lebih kontaktual, jadi nggak permanen. Terus kalau yang keluarga itu hubungannya lebih interpersonal, kalau yang kelompok lain biasanya lebih pada tujuan. Jadi karena memiliki tujuan sama, makanya mereka mau dalam satu kelompok. Tapi kan kalau keluarga kan hubungannya lebih deket ya, lebih dari orang-orangnya. Terus kalau keluarga itu lebih pencarian nilai intrinsik. Nah, tapi kalau yang lain itu ikatan yang berorientasi interrasional. Makanya tadi kan misalnya ada tujuan, ya udah, saya mau berada di kelompok ini hanya untuk mencapai tujuan saya. Jadi nggak ada yang jadi nggak lebih ke perasaannya, biasanya nggak terlalu dalam kalau kelompok lain. Nah, kalau yang keluarga itu berorientasi kelompok, jadi lebih ke gimana keluarga ya. Kalau yang kelompok lain itu lebih ke individu, seperti itu. Itu perbedaan antara keluarga dan kelompok lain. Habis gitu, nah ini pengertian keluarga. Jadi ada yang namanya rumah tangga ya. Rumah tangga itu memiliki anggota yang terkait dengan keluarga dan semua orang yang tidak terkait yang berada dalam suatu unit tempat tinggal. Nah, jadi selama dia tinggal dalam satu rumah atau tempat tinggal, itu bisa disebut rumah tangga. Jadi semua anggotanya nggak hanya keluarga, misalnya ada teman baiknya anaknya nginep tinggal di situ, atau ada saudara jauh atau apa, itu pokoknya selama, atau ada yang bantu-bantu bersih, selama dia tinggal di satu unit tempat tinggal, itu di rumah, termasuk dalam satu rumah tangga. Nah, kalau keluarga atau family itu suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berrelasi karena hubungan sebentar. Mana tadi? Berrelasi karena hubungan darah, pernikahan atau adopsi, dan bertempat tinggal pada sebagai suatu rumah tangga. Itu tadi itu keluarga. Itu bedanya ya. Nah, kategori dominasi anggota keluarga. Nah, kan kadang-kadang keluarga ada yang patriarki sama matriarki. Kalau patriarki kan lebih ke bapak yang dominan, tapi kalau matriarki itu ibu. Di Indonesia ada satu yang garisnya garis dari ibu, matriarki. Tahu nggak daerah mana? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu?
Matriarki itu ibu. Oh, ibu Sumatera Barat ya. Oke, yang lain rata-rata di Indo semua pakai garis bapak atau patriarki. Nah, di sini kategori dominasi anggota keluarga itu kalau otonomi itu seimbang. Jadi antara bapak sama ibu itu keputusannya seimbang. Jadi bisa diambil, kadang bisa diambil suami, kadang bisa diambil istri keputusannya. Tapi kalau dominasi suami ya berarti suaminya yang mendominasi mengambil keputusan. Terus kalau istri ya istri. Nah, kalau gabungan itu diambil bersama keputusannya. Jadi bedanya otonomi sama gabungan. Kalau otonomi itu terserah, bisa istri, bisa suami, jadi seimbang, nggak ada yang dominan. Tapi kalau gabungan itu dua-duanya ngambil keputusan bersama-sama. Itu bedanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Benar, ada yang mau ditanyakan? Halo? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, kategori peran. Di sini struktur peran anggota keluarga ya, peran instrumental atau ekspresif. Jadi ini secara umum dalam keluarga tradisional dalam masyarakat di seluruh dunia, suami berperan untuk memberikan dukungan material dan kekuasaan kepemimpinan utama dalam keluarga. Jadi yang memberi nafkah suami, terus kalau istri itu berperan dalam memberikan perhatian dan dukungan moral. Itu peran instrumental dan ekspresif. Jadi ya sudah pada masyarakat pada umumnya seperti itu. Terus habis gitu, kalau peran anggota keluarga dalam keputusan pembelian itu ada yang ya ini tadi sama yang kayak kita pelajari sebelumnya, ada yang inisiator atau pencetus. Jadi itu dia orang yang mengemukakan kebutuhan kita apa. Nah, kan biasanya rata-rata istri kan atau ibu, misalnya butuh belanja bulanannya habis apa aja. Nah, itu inisiator. Jadi pencetus apa yang perlu dibeli. Terus kalau influencer itu pemberi pengaruh. Jadi mendorong anggota keluarga lain untuk membeli sesuatu. Itu influencer. Biasanya juga bisa sebagai opinion leader ya. Terus kalau information gatherer itu memberikan informasi. Jadi dia punya informasi tentang suatu produk yang bisa dibeli atau mungkin diinginkan oleh suatu keluarga. Nah, dia yang memberikan informasi, itu information gatherer. Terus decision maker, dia yang mengambil keputusan ya, harus beli apa. Terus kalau purchaser ya dia yang membeli. Terus gatekeeper, ini dia jadi yang kontrol. Kan kalau gatekeeper atau goalkeeper di sepak bola kan dia yang ngontrol masuknya bola ke dalam gawang. Nah, ini sama, kalau gatekeeper di sini dia yang mengontrol produk apa saja yang dibeli kira-kira. Itu terus kalau yang users ya dia pemakai produk yang sudah dibeli. Oke, itu macam-macamnya ya. Nah, ini ada siklus hidup dalam suatu keluarga.